Qauluhu ghairu mubtadi'ah. Qauluhu utawi dawe Kiai Nazim ghairu mubtadi'ah rupane dawa ghairu mubtadi'. Halun iku dadi tingkah. Min qaulihi saking dawe Kiai Nazim wa mang tabi'a rupane dawa wa mang tabi'a. Jadi ghairu mubtadi' itu menjadi hal dari kalimat wa mang tabi'a. Wal mubtadi'u utawi wong ahli bid'ah wa ya mubtadi' man iku wong kharaja kang metu sapa man anil haqqi saking perkara bener. Wa huwa hale utawi man al mazmumu iku den woto. Jadi yang dimaksud dengan mubtadi' atau ahli bid'ah itu orang yang keluar dari kebenaran. Dan orang itu otomatis dihinakan. Jadi secara tidak langsung orang yang keluar dari kebenaran otomatis kedudukannya dihinakan. Qala dawu al ulama'u sapa pira-pira wong alim rupane dawu al bid'atu ila akhirih. Al bid'atu utai bid'ah lughatan ing dalem bahasane ma iku perkara kana kang ana apa ma mukhtaroan iku tinemu utawa mukhtaroan iku den temu ala ghairi misalin ing atase tanpa perintah sabikin kang dingine apa misal. Jadi menurut pendapat ulama bahwa bid'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang ditemukan tanpa berdasar perintah terlebih dahulu. Itu bid'ah menurut bahasa. Wa syar'an lan utai bid'ah ing dalem istilah syara'e ma iku barang ahdasa kang anyar teka apa ma ala khilafi amri syari'i ing atase nulayani perintah syara'. Wahya utawi bid'ah min haitsu iku saking endi-endine perkara. Jadi menurut istilah syara' bid'ah itu segala sesuatu yang baru. Segala sesuatu yang baru yang berbeda dengan perintah syara'. Jadi segala sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan perintah syara'. Waya min haitsu apapun itu. Jadi apapun itu yang bersifat baru yang menyalahi aturan syara' itu bid'ah menurut istilah. Iya utawi bid'ah mungkosimatun iku kabagi apa bid'ah ila aksamin maring pira dum-duman khamsatin kang 5. Ahaduha utawi salah sijine bid'ah wajibun iku wajib. Wa utawi bid'ah wajib ma iku barang tanawalat kang mekole ing ma qawaidul wujubi apa pira-pira pelanggarane wajib. Wa adillatuhu lan pira-pira dalile wajib minas syar'i saking syara'. Kata duwinil Qur'ani kaya kodifikasi Al-Qur'an, pembukuan Al-Qur'an. Wasyara'iyah lan pira-pira syariat. Idza khifa nalikane den kawatirake alaiha ing atase Al-Qur'an wasyara'i andiyau apa niyak-niyakno. Fa inna tablighu mongko sak temene. Fa inna tablighu krana sak temene nyampeake. Syara'i iku liman mare wong ba'dana kang tetep ing dalem sause kita minal quruni saking zaman wajibun iku wajib ijma'an kelawan kesepakatane ulama. Wa ihmalu dzalika lan utawi ngenggorake mengkono-mengkono Al-Qur'an wa syara'i haramun iku haram ijma'an kelan sepakate kelawan kesepakatane ulama. Jadi bid'ah itu terbagi atas beberapa bagian, yaitu ada 5 bagian bid'ah. Bid'ah itu ada 5.
Yang pertama bid'ah wajib. Nah, bid'ah wajib ini yaitu segala sesuatu yang sesuai dengan aturan-aturan wajib dan dalil yang sesuai syarat. Seperti tadwinul Quran, pembukuan Al-Quran. Jadi dulu itu Al-Quran kan ditulis di berbagai media. Ada yang ditulis di kertas, di tulang, di kulit binatang, dan sebagainya, di batu. Nah, itu dikumpulkan, itu namanya tadwin. Nah, tadwin Al-Quran ini itu hukumnya wajib. Begitu pula pembukuan syariat-syariat agama itu juga wajib. Nah, pembukuannya itu tujuannya dengan maksud apa? Idza khifa 'alaiha andhiya. Ada kekhawatiran akan disia-siakan. Misalkan kalau di batu, jelas selama kelamaan kalau disia-siakan hilang tulisannya. Kalau di kulit binatang, kalau hilang otomatis tulisan Al-Qur'annya hilang. Makanya perlu dibukukan, dan pembukuan itu hukumnya wajib. Karena apa? Fa inna tablighu liman ba'dana minal quruni wajibun. Karena menyampaikan Al-Qur'an dan syariat-syariat agama Islam sesudah generasi kita itu hukumnya wajib. Itu kesepakatan ulama. Jadi menyampaikannya dengan cara apa? Jelas dengan cara pembukuan. Baik itu pembukuan Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, dan kitab-kitab lainnya yang mengandung hukum-hukum syariat itu. Dan adapun kebalikan dari itu hukumnya haram. Jadi membiarkan hal itu berserahkan kemanapun itu hukumnya haram. Jadi kita mengetahui semua hukum agama terus tidak membukukannya, dan sekedar itu, kalau tidak ada yang membukukannya berarti ini hukumnya ihmal. Nah, ihmal itu hukumnya haram. Kesepakatan ulama. Makanya hukum membukukan Al-Quran dan membukukan syariat Nabi Muhammad SAW itu hukumnya wajib. Sehingga pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kali pertama pembukuan hadis. Biarpun pada waktu zaman Nabi Muhammad masih hidup itu tidak boleh. Karena kekhawatiran Nabi Muhammad itu bercampur dengan Al-Quran. Tulisan hadis bercampur dengan Al-Quran. Nah, alhamdulillahnya itu sahabat-sahabat yang hafal hadis itu banyak. Jadi pembukuan dibukukan oleh Imam Az-Zuhri pertama pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Tuh, sampai sekarang. Sehingga muncul kitab Bukhari, muncul kitab Imam Muslim, itu kitab-kitab hadis sahih dan lainnya. Zada nambai ba'dul mutaakhirina sopo sebagiane ulama mutaakhirin. Rupane zada wa minal bid'ai, lan iku setengah saking bid'ah, al wajibati kang wajib, alal kifayati ing atase netepi hukum fardu kifayah. Apa al istiholu iku ketungkul bi ulumil arabiyati kelawan pira-pira ilmu bahasa Arab. Al mutawaqqafu kang nyocoki apa ulumul arab alaiha ing atase ulumul arabiyah, fahmul kitabi apa memahami kitabe Allah, wasunnati lan sunai, wasunnatu lan sunai Rasulullah, kan nahwi kaya ilmu nahwu, wasorfi lan ilmu sorof, wal ma'ani lan ilmu ma'ani, wal bayani lan ilmu bayan, wal lughati lan ilmu lughat, bi khilafil arudi kelawan nulayani ilmu arud, wal qawafi lan ilmu qawaf, wa nahwiha lan sepadane kabeh.
Jadi sebagian ulama mutakhirin itu menambahkan bahwa bid'ah yang termasuk bid'ah wajib tapi hukumnya fardu kifayah itu apa? Kita mempelajari ilmu bahasa Arab yang tujuan mempelajarinya itu agar memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi belajar ilmu nahwu, shorof, ma'ani, bayan, lughat itu hukumnya wajib untuk mengetahui kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Nah, dikecualikan dari itu tadi itu arud, ilmu arud dan qawafi atau dan seterusnya itu wanahwiyah dan sepadan itu kabeh. Wa tamyizu sahihil ahadisi lan bisa bedakno pira-pira hadis sahih ming sakimia saking lemah ahadis. Jadi tujuan selanjutnya itu agar bisa membedakan hadis yang sahih dari hadis-hadis yang lemah. Wa tadwinu lan apa bukuake nahul fikhi umpamane bukokno fikih wa usulihi lan usul fikih wa adillatihi lan pira-pira dalil fikih. Jadi pendapat ulama mutakhirin lagi yang menambahkan pendapatnya bahwa di antara bid'ah yang wajib itu pembukuan, yaitu pembukuan fikih, usul fikih dan dalil-dalil yang berhubungan dengan fikih. Nah, itu termasuk bid'ah yang wajib. Waraddu lan nolak al-qadariyati ing atase faham qadariyah wal jabariyati lan faham jabariyah wal murji'ati lan faham murji'ah wal mujassimati lan faham mujassimah. Idza ta'at nalikane ngajak sapa wong ila dzalika maring mengkono-mengkono qadariyah, jabariyah, murji'ah lan mujassimah. Nah, terus yang wajib lagi, yang termasuk bid'ah wajib lagi itu menolak pemahaman qadariyah, jabariyah, murji'ah dan mujassimah. Apabila ada seseorang yang mengajak kepada hal-hal itu, kepada golongan-golongan itu. Hajatan krono kebutuhan. Hajatan krono kebutuhan. Jadi harus memahami syariat agama, fikih, usul fikih dan dalil-dalil yang berhubungan dengan fikih agar tidak tertarik kepada golongan-golongan tersebut tadi. Li'anna hifdz syariati krono sak temene ngreksa syariat fardu kifayatin iku fardu kifayah. Karena sesungguhnya menjaga syariat itu hukumnya fardu kifayah. Fima ing dalam perkara zada kang tambah. Upama alal mutayyini ing atase penjelasane. Dadi hifdzu syariat itu hukumnya fardu kifayah. Dadi menjaga syariat itu hukumnya fardu kifayah. Jadi fima zada alal mutayyin. Dadi untuk menjaga agar syariat tersebut tetap lestari, tetap ada. Biarpun fima zada alal mutayyin. Tentunya ada tambahan penjelasannya. Karena syariat itu sesuai dengan zamannya. Jadi kadang dulu berlaku, sekarang tidak.
karena harus sesuai dengan zaman yang ada. Jadi harus fleksibel. Walaya taati lan ora bisa tumeka hifdzuha apa njaga syariat ila bidzalika kejaba kelawan mengkono-mengkono tanwin. Jadi tidak mungkin kita bisa menjaga syariat kalau cuma lewat ucapan, lewat pengajaran-pengajaran, karena setiap kita itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kadang penalaran kita, akal kita, pemahaman kita itu berbeda-beda, sehingga perlu adanya tadwin, pembukuan terhadap syariat tersebut. Itu yang bisa mencukupi, karena yang lain belum bisa mencukupi. Sehingga ada kaidah usul fikih, wa ma la yata'atil wajibu al mutlaqu illa bi fa huwa wajib. Dadine wa ma lan utawi perkara la ya'ati kang ora bisa nyukupi apa al wajibu wajib al mutlaqu kelawan mutlak illa bihi kejaba kelawan ma fa huwa mongko utawi ma wajibun iku wajib. Dadi sesuatu yang tidak bisa dicukupi hukum wajibnya secara mutlak kecuali dengan sesuatu tersebut, maka hukum sesuatu tersebut itu menjadi wajib. Jadi misalkan contoh kan wudhu, sebenarnya wudhu kan hukumnya kan tidak wajib, tapi kalau sholat itu batal, kan tidak boleh sholat. Jadi wajibnya wudhu itu karena wajibnya sholat itu. Jadi wama la yata'atil wajibul mutlak ila bi fa huwa wajib. Jadi itu. Saya ulangi lagi. Jadi bid'ah yang pertama, yaitu bid'ah yang wajib tadi, itu seperti pembukuan Al-Quran dan pembukuan syariat-syariat agama. Jadi orang-orang dulu, sahabat-sahabat dulu itu membukukan Al-Quran. Jadi zaman Sayyidina Umar itu, Sayyidina Abu Bakar sudah ada pembukuan Al-Quran, cuma belum sempurna, dilanjutkan Sayyidina Umar, baru pada zaman Sayyidina Utsman itu benar-benar dibukukan dalam satu kitab, terus disebarkan, ditulis lagi menjadi 4, disebarkan ke kota-kota yang lain selain Madinah. Itu dibaca sejarahnya. Lalu pembukaan syariat-syariat agama, memang dulu pada zaman Nabi tidak perlu membukukan syariat-syariat agama tersebut. Karena apa? Apapun permasalahan itu, ketika kita menghadap Nabi sudah selesai permasalahannya. Tapi kalau tidak ada pembukuan, jelas syariat agama itu lama-lama akan hilang. Karena kalau hanya dari pengajaran-pengajaran melalui mulut, mungkin gurunya alim, tapi yang diajarkan belum tentu alim. Akhirnya ada perubahan ajaran, turun-temurun terus berubah lagi. Akhirnya kemurniannya dikhawatirkan. Tuh. Makanya perlu pembukuan. Sehingga timbullah tafsir-tafsir Al-Quran, tafsir hadis. Makanya ada ijma, ada qiyas. Itu untuk menjaga kemurnian syariat agama Islam. Tuh. Jadi itu hukumnya wajib. Belajar bahasa Arab juga wajib, karena untuk memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Wasaniha utai kaping pindhone bid'ah utawa khamsah, haramun iku bid'ah haram. Wa huwa utai bid'ah haram kullu bid'atin iku saben-saben bid'ah
tanawalat kang mengko ha ing kulo bid'ah wa itu tahrimi apa pira-pira pelanggarane haram wa adillatuhu lan dalile haram asyariyatu kang bangsa syariat. Jadi bid'ah yang kedua, tadi yang pertama hukumnya wajib, sekarang yang kedua yang termasuk bid'ah haram itu yaitu segala sesuatu bid'ah yang mengandung unsur-unsur keharaman atau ada kaidah-kaidah yang mengharamkan perilaku tersebut itu. Dan ada dalil-dalil syariat yang mengharamkan perilaku tersebut. Kal makusi kaya pajak. Jadi pajak itu sebenarnya hukum dasarnya haram. Itu kalau sesuai syariat Islam. Nah, terus bagaimana kalau pajak itu di negara Indonesia? Nah, tapi kan negara Indonesia kan bukan negara Islam. Biarpun menjaga syariat Islam itu. Jadi tidak usah diperdebatkan tentang hal itu. Jadi yang pertama yang haram itu makusi, pajak. Wa taqdimil juhala lan dinginake pira-pira wong bodho alal ulamae ngalahake ing atase pira-pira wong alim. Nah, bid'ah yang haram lagi itu mendahulukan orang-orang bodoh daripada orang-orang yang alim, orang-orang yang pandai. Jadi kalau dalam sekelompok orang itu lebih mendahulukan orang-orang bodoh daripada orang alim, itu tunggu saja akan terjadi kehancuran pada kelompok tersebut. Tuh. Jadi itu termasuk bid'ah. Jadi mentang-mentang kadang orang alimnya orang nggak punya, terus yang bodoh orang kaya, itu jelas yang lebih dimuliakan itu yang kaya tadi. Padahal menghormati orang karena hartanya itu keimanan kita akan hilang seperempat. Itu perlu diingat-ingat. Jadi itu bid'ah yang haram. Wa tawalliyatul manasibi lan masrahake pira-pira urusan asyariyati kang bangsa syariat man ing wong layasluhu kang ora patut sapa man laha maring manasibi syariat bitori kitawaturi kelawan dalan runtut wajala lan dadake al mustanadda ingkang den sandarake fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono syariat kaunul mangsibi apa anane nasab kana kang tinemu apa mangsib li abihi maring bapak iman walai salan ora ono iku fihi ing daleman ahliyatun iku ahli lahu maring syariat. Ya, termasuk bid'ah haram lagi itu kita memasrahkan urusan agama kepada orang yang tidak mampu dalam mengurusi agama. Nah, ketidakmampuannya itu jelas karena orang itu memang tidak cocok, tidak pantas dan tidak mampu, belum memahami agama. Tapi orang tersebut itu mempunyai nasab kiai, misalkan mempunyai nasab ulama, anaknya ulama atau anaknya kiai. Karena bapaknya dulu pemimpin tarekat, terus anaknya tidak bisa apa-apa, mewarisi memimpin tarekat, itu tidak boleh. Jadi itu termasuk bid'ah yang haram. Jangan lalu bapaknya pemimpin tarekat terus anaknya pemimpin tarekat. Kalau anaknya mampu ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak mampu atau la yasluhu laha, itu berarti jangan dipasrahi memimpin tarekat. Itu termasuk bid'ah yang haram. Wasalisuha utai kaping telune bid'ah utawa khamsa mangdubun iku bid'ah sunnah
Wa utai bid'ah sunnah ma iku bid'ah tanawalat kang mengko apa ma tanawalat kang mengko hu ing ma qawaidun nadbi apa pira-pira pelanggaran sunnah wa dilatuhu lan pira-pira dalile sunnah kasolati tarawihi kaya salat tarawih jamaatan hale jamaah. Jadi yang ketiga, bagian yang ketiga dari bid'ah itu bid'ah sunnah. Nah, bid'ah sunnah itu segala sesuatu perbuatan yang kaidah-kaidahnya itu menuju kepada kesunahan atau dalil-dalilnya itu membuktikan kesunahan melakukan tersebut. Seperti sholat tarawih berjamaah. Nah, sholat tarawih jamaah itu pada zaman Nabi ya tidak ada sholat tarawih berjamaah. Baru kemudian Sayyidina Umar yang mempunyai ide daripada sholat sendiri-sendiri dibuatlah jamaah. Wa iqamatu suwaril a'immati lan majang piro-piro gambare pemimpin wal qadhati lan hakim. Jadi bid'ah sunnah lagi itu majang gambar pemimpin. Kalau kita di Indonesia kan dulu pada zaman Pak Harto dulu kan diwajibkan memajang gambar presiden, gambar-gambar menteri. Sekarang kan tidak diwajibkan. Jadi memajang gambar, misalkan guru-guru kita, kiai-kiai kita itu bid'ah sunnah, itu bid'ah tapi sunnah. Hukumnya hukum sunnah. Wawalatul umuri lan majang gambare piro-piro wong kang nyekel urusan. Dene wong sing nyekel urusan misalnya kok majang gambar presiden, menteri, terus yang memegang urusan misalnya kok diwajibkan majang gambar kepala desa ya dipajang gak apa-apa. Ala khilafima ing atase nulayani perkara kana kang ana alaihi ing atase ma as-sahabatu sapa pira-pira sahabat ridwanu muga-muga ngridani Allah sapa Allah alaihim ing atase sahabat. Jadi pendapat itu sebenarnya kan berbeda dengan pendapat sahabat dulu. Jadi sahabat dulu itu tidak pernah memajang gambar, biarpun gambar Nabi Muhammad. Karena kan tidak perlu, karena sudah melihat Nabi Muhammad. Dan juga tidak bisa menggambar Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tidak bisa digambar. Dilukis tidak bisa. Jadi gimana majangnya kan nggak bisa. Bisa babi anal masolihi. Bisa babi anal masoliha lawan sebab sak temene pira-pira kebagusan wal maqasid lan pira-pira tujuan asyariyata kang bangsa syariat la tahsilu iku ora hasil illa bi ulmatil wilati kejaba kelawan ngegungake pimpinan fi nufusin nasi ing dalem uripe menungso. Jadi urusan syariat, urusan kemaslahatan dan tercapainya syariat, lestarinya syariat itu tidak bisa berhasil kecuali dengan menghormati pemimpin kita. Jadi kalau misalkan presiden kita sekarang kan Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, nah itu kan perlu dihormati, tidak boleh dihina atau apapun. Karena apa? Karena kalau pimpinan kita hina dan hilang wibawanya, akhirnya ada ikut campur negara luar. Lalu bagaimana negara kita Indonesia ini kan otomatis akan
mengalami hal yang tidak aman, akan kacau. Sehingga kita sholat saja tidak bisa khusyuk, menjalankan syariat, menjalankan kebaikan tidak bisa tenang karena negaranya kacau. Maka dari itu kita lihat saja bagaimana negara-negara luar selain Indonesia. Itu kalau pemerintahannya kacau, bagaimana mereka bisa sholat, bisa tenang? Kan nggak bisa. Makanya kita harus bersyukur akan hal itu. Jangan membuat yang aneh-aneh. Wa kana lan ono anasu sapa menungso fi zamanis sahabati ing dalam zamane sahabat. Radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhum ing sahabat. Innama yu'adzimuna angin pestine padha ngegungake sapa nas bidini ing dalam agama. Jadi pada zaman sahabat dulu itu orang-orang pada zaman sahabat dulu itu yu'adzimuna bidin, semua mengagungkan agama. Sahabatnya mengagungkan agama, mengutamakan kepentingan agama. Orang-orang yang hidup pada zaman itu juga mengutamakan kepentingan agama. Wasabiqul hijrati lan disi hijrah wal islami lan Islam. Jadi mereka juga sabikun atau berlomba-lomba atau dahulu mendahului dengan hijrah. Maksudnya dari perbuatan yang jelek ke perbuatan yang baik. Jadi pada zaman sahabat dulu itu balapan melakukan perbuatan baik. Kalau berbuat jelek terus bertobat, lakukan hal yang baik dan melakukan syariat Islam dengan benar. Allah mongko nuli gawe aturan. An-nidhamu apa pira-pira negara. Kata soru sehingga dadi apa nidham la yu'adzimuna iku orang ngagungake apa nidham illa biswari kejaba kelawan pira-pira gambar. Jadi selanjutnya itu sebuah negara itu memberlakukan aturan-aturan bahwa harus memajang gambar. Kalau di Indonesia ya memajang gambar Garuda Pancasila. Di bawahnya Garuda Pancasila ada presiden dan wakil presiden. Itu yang wajib. Nah, yang sunnah itu memajang gambar kabinetnya, undang-undang dasar 45 dan lain sebagainya. Itu wajib. Supaya apa? Supaya kita lebih mengenal bahwa presiden kita itu siapa, wakil presiden itu siapa, itu untuk memuliakannya. Jadi pimpinan itu harus dimuliakan, jangan malah dihina. Nggak boleh, hukumnya haram. Menghina pimpinan itu hukumnya haram. Atas dasar apa kalian menghina pimpinan, menghina presiden itu dasarnya apa? Tuh. Karena Indonesia itu negara yang cinta damai. Zada nambahi ba'duhum sopo sebagiane ulama. Rupane zada wa minal bid'ah lan iku setengah saking bid'ah. Al-mangdubati kang den sunatake. Ahda sun opo piro-piro anyar. Ahda sun opo piro-piro barang anyar nahwur ribti umpamane pondok. Wal madaris lan piro-piro madrasah. Wa kullu ihsani lan saben-saben kebagusan. Lam yu'hadu kang ora ono. Lam yu'hadu kang ora pisan-pisan tinemu fi zamanil awali ing dalam zaman kang kawitan.
Wal kalamu lan omongan fi daqaiqi tasawufi ing dalem lembut-lembute tasawuf. Jadi ada sebagian ulama menambahkan ke dalam bid'ah sunnah itu ahdasun, beberapa hal baru seperti pesantren, itu pondok pesantren, tempat-tempat belajar itu, atau madaris, sekolah-sekolah itu baru, tapi itu sunnah. Dulu tidak ada, Tatinribtu dan madaris sudah ada. Dan semua hal yang bagus, yang sifatnya bagus, lam yu'had kang ora, yang tidak pernah ditemukan di zaman awal. Jadi di zaman awal Islam tidak ditemukan. Itu kalau hal itu bagus, ya berarti bid'ah sunnah. Lalu termasuk bid'ah sunnah lagi itu berbicara tentang lembutnya tasawuf, berbicara tentang hal-hal tasawuf, inti dari tasawuf itu apa dan lain sebagainya, itu termasuk bid'ah sunnah. Warabi'uha utawi kaping papate bid'ah utawa khamsa makruhun iku bid'ah makruh. Wa huwa utawi bid'ah makruh ma iku bid'ah tanawalat kang mengko hu ing ma adillatul karohati opo dalile makruh minas syariati saking syariat wa qawaidu lan pira-pira pelanggarane syariat kata sisil ayami kaya ngususake pira-pira dina alfadilati kang mulya ala ghairiha ngalahake ing atase liyane binauin kelawan werna minal ibadati saking ibadah. Jadi bid'ah yang keempat itu bid'ah makruh. Bid'ah makruh itu bid'ah yang kaidah-kaidahnya menuju ke arah kemakruhan. Atau dalil-dalilnya menunjukkan ke arah kemakruhan. Itu bid'ah makruh. Nah, contohnya bid'ah makruh itu mengkhususkan hari. Jadi mengkhususkan suatu hari yang mulia mengalahkan hari-hari yang lainnya dengan warna ibadah yang berbeda. Jadi misalkan kita memuliakan hari Jumat, tidak harus terus Jumat itu lalu dibuat ibadah terus. Padahal di hari-hari yang lain tidak harus seperti itu karena hukumnya makruh kan seperti itu. Jadi ya biasa kalau sholat 5 waktu ya waktunya kapan ya itu dilakukan, biarpun itu hari Jumat. Kalaupun kita punya kegiatan khusus sendiri-sendiri ya itu beda lagi. Jadi yang penting tidak menganggapnya sangat mulia sehingga menganggap hari-hari lain tidak mulia, kan tidak boleh seperti itu. Memang hari Jumat hari mulia, tapi jangan menganggap hari-hari lain tidak mulia, kan tidak. Zada nambahi ba'duhum sopo sebagiane ulama. Wa minal bidai rupane zada wa minal bidai lan iku setengah saking bid'ah al makruhati kang den makruhake. Apa zukhrufatul masajidi dekor piro-piro masjid. Artinya sebagian ulama berpendapat bahwa menghias masjid. Artinya masjid kan sekarang kan kadang dihias dengan warna-warni. Itu hukumnya makruh. Wa tasbiqul mashafi lan ngias piro-piro mushaf. Ngias mushaf itu ya hukumnya makruh. Jadi apa adanya itu aja. Jadi sesuai, tidak terlalu dihias terus intan permata tempel no kabeh emas-emasan, itu hukumnya makruh. Ya secukupnya saja, jangan terus saking kayanya daerah sehingga masjidnya dibikin dari emas. Itu hukumnya makruh.
terus saking kayanya punya Intan Permata, Al-Qur'annya wadah Al-Qur'annya itu dari emas, itu makruh hukumnya. Wa khamisuha utawi kaping 5 bid'ah utawa khamsatun. Mubahun iku bid'ah mubah. Wa utai bid'ah mubah ma iku bid'ah tanawalat kang mengko hu ing ma adillatul ibahati apa dalile mubah wa qawaidha lan pira-pira pelanggarane mubah minas syariati saking syariat kadhi khadil manakhili kaya ngalap saringan lid dakiki maring glepung. Jadi yang kelima itu bid'ah yang dibolehkan, hukumnya boleh. Jadi ini dalil-dalil menunjukkan kebolehannya, terus kaidah-kaidah juga merujuk kepada kebolehannya, sehingga dinamakan bid'ah mubah. Contohnya bid'ah mubah itu memakai saringan untuk menyaring tepung itu. Fafil asari mongko iku ing dalam asar. Asar itu cerita tentang sahabat. Awalu syai'in utawi awitane perkara. Ahdasa kang anyar. Hu ing syai' anasu sapa menungso. Ahdasa kang lakoni. Hu ing syai' anasu sapa menungso ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ing dalem sause masai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idkhadul manakhili ngalap pira-pira saringan li anna lainul aisy krana sak temene enake urip wa islahihi lan baguse urip minal mubahati saking pira-pira wenang saking pira-pira perkara wenang. Fawasailuhu mongko utawi tumekone maring lainul aish mubahatun iku wenang. Jadi dalam asar itu yang pertama kali dilakukan oleh manusia pada zaman itu sesudah wafatnya Nabi itu membuat saringan. Jadi membuat saringan untuk menyaring tepung atau menyaring makanan yang lainnya biar dimakan lebih enak. Jadi, karena bali analainul aisy wa islahihi wa islahahu minal mubahati. Jadi enake urip karo apike urip iku hukume mubah. Dadi piye carane urip enak iku hukumnya boleh, dibolehkan. Piye carane aku mangan enak gak kesereten, misalnya mangan daging selilitan, akhirnya piye carane sing penak iso mangan daging digawe pentol. Iku mubah. Ya. Untuk mencapai hal itu juga hukumnya mubah. Dadi fawasailuhu mubahatun. Dadi hukumnya mubah sama. Zakarun nutur zalika ing mengkono fafil asari. Ibrahimu sapa Imam Ibrahim Al-Laqai. Imam Ibrahim Al-Laqai. Dadi yang menceritakan tentang asar tadi itu Imam Ibrahim Al-Laqai. Dadi hal pertama yang diperbuat oleh manusia sepeninggal Nabi Muhammad itu memakai saringan untuk makan makanannya. Jadi nggawe saringan, biasa gak ada saring. Jadi umpamane pentol barangan itu kan baru. Dibolehkan tapi hukumnya mubah. Qala dawu Ibnu Hajarin sapa Imam Ibnu Hajar. Rupane dawu wa minal mubahati lan iku setengah saking bid'ah mubah. At-tausi'u iku amre jembar fil ladzil
akuli ing dalem lezate mangan wal masyaribi lan pira-pira ngombe. Jadi bid'ah yang termasuk mubah lagi menurut Ibnu Hajar, bid'ah yang dibolehkan itu mencari makanan lezat dan minuman yang lezat. Itu bid'ah tapi dibolehkan. Bid'ah yang boleh. Artinya hukumnya boleh. Wa tausiul akmami lan jembarake lengan baju. Wa wa utai akmam atrofu yadil komisi iku pucuke tangane klambi. Dadi akmam iku apa? Lengan baju. Dadi ujung lengan baju itu dilebarkan seperti bajunya orang Cina itu kan lebar. Nah itu hukumnya mubah boleh. Wa qad yakhtalifu lan teman-teman persulayan al ulama'u sapa ulama fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono tausiul akmam. Faja'ala mongko ndadekake hu ing tausiul akmam sapa ba'dhum sebagian ulama makruhan ing makruh. Jadi tapi ada perbedaan pendapat antara ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa tausiul akmam itu hukumnya makruh. Jadi baju sak cukupe tangan, enggak usah owombo kaya seperti bajunya orang Cina. Tapi kan ada manfaatnya. Dibuat nyimpan uang kan di situ. Ngambilnya kan penak. Wa ba'dhum lan sebagian ulama sunnatan ing hukum sunnah. Ini ada sebagian ulama juga mengatakan seperti itu hukumnya sunnah. Sebab apa? Karena kalau bajunya lebar kan penak, pada waktu wudhu kan penak, langsung apa itu menyingsingkannya kan penak. Baju kalau lengannya lebar, kalau sempit kesulitan wudhunya. Tuh. Jadi kalau sunnah yaitu cocok yang sunnah, jadi ikut yang sunnah saja. Kala lan kaya mengkono-mengkono mangdub al masofahatu apa salaman aqobal asri ing dalem sawise salat asar wasubhi lan salat subuh alaman atepi ing atase dawuh kala kang wis ndawuhake hu ing ma Ibnu Abdissalami sapa Imam Ibnu Abdissalam. Jadi disunahkan lagi menurut termasuk hukum mubah lagi, hukum dibolehkan lagi, yaitu bid'ah yang dibolehkan menurut Imam Ibnu Abdissalam itu salaman setelah sholat asar dan sholat subuh. Artinya berjabat tangan setelah sholat asar dan sholat subuh itu dibolehkan. Hukumnya boleh atau bid'ah yang dibolehkan. Ai idza sofaha tegese nalikane salaman. Ai idza sofahaman tegese nalikane salaman sapa wong. Mahu kang semertane man qabala iku ngambung sapa man ha ing sofaha. Amman lan anapun utahe wong. Laisa kang ora ana apa mau semertane man qabala ha apa ngambung ha ing sofaha. Fa musafahatuhu mongko utawi salamane wong mangdubatun iku sunnah. Jadi dibolehkan lagi itu ketika bersalaman itu menciumnya. Jadi kadang adat orang Arab itu salaman kan cium pipi kanan, cium pipi kiri, biarpun dengan laki-laki. Nah itu boleh, hukumnya boleh. Tapi kalau tanpa mencium itu hukumnya sunnah. Jadi berjabat tangan saja. Kalau tanpa mencium itu hukumnya sunnah. Jadi bid'ah sunnah. Li'annaha karena sak temene musafaha ing dalikoi ing dalem nalikane ketemu sunnatan iku sunnah ijma'an kelan kesepakatane ulama. Jadi bersalaman ketika bertemu itu hukumnya sunnah menurut ijma' ulama, kesepakatan ulama. Wa kaunuhu utawi anane nika
khosoha ya tertemtune musafaha bi ba'dil ahwali kelawan sebagian pira-pira tingkah. Wa faradha lan gugur fi aksariha ing dalem akeh-akeh musafaha la yakhruju ora metu dzalika omong-omongno musafaha. Al ba'dus sapa sebagian ulama angkauniha saking anane musafaha masyru'atun iku den syariatake. Nah, jadi maksudnya gini. Jadi salaman itu disunahkan. Kesepakatan ulama. Jadi ini wakaunu khosoha. Jadi adanya musafaha itu tentu bibadil akhwal dalam sebagian tingkah. Jadi ini ada sebagian keadaan itu kita harus bersalaman, ada kalanya tidak. Jadi yang bersalaman ya harus istilahnya laki-laki sama laki-laki. Dan ada juga yang tidak perlu salaman. Wa faradha fi aksariha itu. La yakhruju dzalika al-ba'du. Ini sebagian ulama itu mengecualikan hal itu karena angkauniha masyru'atun. Ditakutkan adanya jabat tangan itu tadi dianggap syariat. Jadi kadang ada ulama yang tidak mau salaman, tidak mau berjabat tangan, ada yang berjabat tangan. Tapi tujuannya semuanya bagus. Kadang kalau sekarang kan orang-orang sudah cerdas, jadi mencari dalilnya jabat tangan itu bagaimana, terus hukumnya apa kan itu. Kalau di sini jelas boleh. Kalau jabat tangan hukumnya mandub itu kalau tidak ada CPK itu. Tapi ada juga ulama yang tidak mau berjabat tangan karena angkoni masyru'atun. Takutnya itu dianggap syariat. Wallahu alam. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin masih banyak kesalahan dalam membacanya dan penjelasannya mungkin kurang luwes. Itu semata-mata karena kekurangan diri saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.